Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 63, saudara-saudara. Ayat yang kelima, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudara, inilah pernyataan-pernyataan dari Raja Daud, saudara-saudara, di tengah-tengah kesesakan yang dia alami. Dia merenungkan Tuhan, dia memandang kepada Tuhan, dia tidak memandang kepada persoalannya yang besar, yang menakutkan, tetapi memandang kepada Tuhan yang lebih besar, yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan berkata, jiwanya dipuaskan. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudara, jiwa yang melekat kepada Tuhan, itulah yang dialami oleh Daud. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Saudara, kalau dalam bahasa, dalam budaya pemahaman orang Yahudi, jiwa dan roh itu adalah satu adanya. Jadi mereka hanya memiliki faham dualisme, yaitu tubuh dan jiwa. Kalau orang Yunani ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi orang Yahudi hanya 2, tubuh dan jiwa. Roh dan jiwa itu satu adanya. Itu dalam pemahaman orang Yahudi. Nah, di sini disebutkan jiwaku melekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan. Saudara-saudara, jiwanya, rohnya menyatu dengan Tuhan. Dia mengikatkan dirinya. Daud mengikatkan dirinya, menempelkan dirinya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Saudara, apa berkatnya ketika kita nempel dengan Tuhan? Di dalam kitab Mazmur pasal 91, Mazmur 91 itu terkenal dengan Mazmur keluputan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, orang yang hatinya, jiwanya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan luputkan. Tuhan akan luputkan dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Kalau kita membaca Mazmur 91 ini adalah satu mazmur dari Musa, bagaimana Tuhan melindungi dengan sempurna dari segala penyakit sampar, dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam, dari segala macam kesesakan-kesesakan, pencobaan-pencobaan. Tuhan luputkan. Kenapa disebutkan kata Tuhan? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan, menyatu kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, ketika jiwa kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan memagari kita, Tuhan akan membentengi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita melihat ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, satu jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita tinggal di dalam dia, nempel dengan dia, seperti sebuah carang, sebuah cabang yang nempel pada pokoknya, pada pokok anggur yang benar, pada pokok anggur yang sejati, pada pokok anggur yang penuh dengan berkat. Saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ketika kita nempel dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Haleluya. Produktivitasnya tinggi, saudara-saudara. Produktivitasnya tinggi. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, memiliki produktivitas, tingkat produktivitas yang tinggi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, melekat kepada Tuhan, maka kita akan berbuah banyak, menghasilkan banyak. Sekalipun mungkin kita berada seperti di padang gurun yang kering, saudara-saudara, di padang gurun yang kering, tapi di sana pun Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun itu menjadi seperti padang yang penuh dengan berkat. Lalu ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang melekat dengan Tuhan, saudara-saudara, akan memiliki kehendak yang sama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, bukan yang aneh-aneh yang kita minta, saudara-saudara, tetapi sesuatu yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jaminan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, biarlah jiwa kita, hati kita, roh kita menempel dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Maka perlindungan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, jawaban-jawaban doa dari Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.